Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'du. Apa kabar semuanya, sehat? Wah, terlihat wajah-wajah surga, wajah-wajah yang segar habis menunaikan sholat Isya. Mudah-mudahan segala upaya kita dalam memperbaiki tilawah dan upaya untuk dicintai Al-Quran selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salam semoga tercurah limpah kepada baginda besar Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai kelas pertama kita di OT Mahir 1. Saya jelaskan dulu alur pembelajaran kita di Mahir 1 ini. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, hukum alasan cara baca beserta definisi dan pembagiannya. Sekali lagi, definisi dan pembagiannya. Nah, untuk di kelas selanjutnya itu nanti akan ada bab pertemuan dua huruf dan sifatul huruf. Kemudian ada Tuhfatul Atfal di depan dan Matan Al-Jazari. Jadi masih panjang, ini masih awal banget memulai pembelajaran. Jadi pastikan untuk semangat selalu, yakinkan materinya diserap dengan baik. Kalau memang ragu, silakan bertanya di ujung acara. Jadi kami akan berikan waktu khusus untuk teman-teman bertanya di sesi saat terakhir ya, sebelum ditutup oleh admin. Dan untuk acara malam hari ini kita bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama tilawah, saya akan contohkan tilawah dari ayat pertama sampai ayat kelima di surat An-Naba. Dan setelahnya masing-masing akan baca 5 ayat. Sekali lagi, setelahnya 3 ayat, bentar. Masing-masing akan baca 3 ayat. Ya, setelahnya saya baca dulu 5, setelahnya masing-masing akan baca 3 ayat. Nanti di tahap ketiga, di sesi ketiga, baru bedah tajwid plus tambahan materi kita. Pastikan kamus tajwidnya tetap dipegang, karena catatan, kemudian seluruh alat-alat penunjang pembelajaran disiapkan. Insya Allah nanti akan ada materi. Yang belum mencatat materi mungkin bisa dicatat. Yang sudah punya materi gimana Ustadz? Menyamakan catatan. Jangan sampai nanti beda. Ya, apa yang sudah dicatat dengan apa yang kami sampaikan. Baik, dibuka di surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Baik, selanjutnya masing-masing 3 ayat. Yang pertama Bu Trini akan baca ayat 6 sampai 8. Bu Trini, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Hati-hati, pantulan qaf, Bu, jangan sampai ke kaf ya. Wa khalaqnakum, tidak wa khalaqnakum. Ulang. Wa khalaqnakum azwaja. Baik, alhamdulillah. Bu Ella akan melanjutkan 3 ayat berikutnya. Dibuka dulu ya. Udah. Baik.
Waja'alnakum subata Bagus. waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Alhamdulillah, sudah latihan ya. Antara ma'a dengan sya harus sama panjangnya ma'asya, ma'asya. Alhamdulillah, alhamdulillah lancar. Terima kasih Bu Ella sudah membaca dengan baik. Teh Lilis akan baca 3 ayat berikutnya. Ya. Dari ta'ud lagi Usfi. Mangga silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Waja'alna sirajan wahhaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Baik. Hati-hati ketika membaca ha dengan tasdid. Pastikan tidak ada jeda. Bukan wah haja, tapi wah ha. Wah ha. Wah ha, betul. Jadi alirkan ya. Jangan sampai ada jeda. Terus seolah-olah sukun dulu baru. Terima kasih. Selanjutnya Teh Santi Sugianti. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yaumal fasli kana miqata. Ulang yang terakhir, innanya di 3 ketukan. Inna yaumal fasli kana miqata. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Bagus. Selanjutnya Teh Derika akan melanjutkan 3 ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil wayu wayus wayu aduh lampunya agak gelap wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Baik, alhamdulillah. Pastikan di tempat yang terang ya, supaya tidak tertular huruf. Bu Hani, lanjutnya 3 ayat berikutnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Inna jahannama kanat mirsada. Littagina ma'aba. Labisina fiha ahqaba. Alhamdulillah, lancar ya. Dari Kak Rosmiati, lanjutkan 3 ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yazuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman
والساق جزاء La. وفاقا Au, pastikan dimasukkan ke rongga hidung. Tahan 3 ketukan. Ulang. جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا Layar, roknya ro tafkhim. Jangan dibaca layar, tapi la yar. Cukup ya. Udah 3 kan? Terima kasih, Oh, ya. Teh Rika. Selanjutnya Eris akan melanjutkan 3 ayat berikutnya. Diaktifkan dulu mic-nya, Teh. Kita nggak bisa dengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا Ahsayna. أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Baik, alhamdulillah. Hati-hati dengan huruf shad ya. Jangan dibaca say, tapi so, saida. Ya, jangan sampai bergeser ke huruf yang lain. Terima akan melanjutkan bacaan berikutnya. Baik, Usfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza Cukup. Alhamdulillah, lancar sekali, sudah bagus. Bu Sri bisa baca? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Baik, tidak apa-apa. Menyimak saja dulu ya, Bu Sri ya. Bu Sri. Dulu bisa. Uspi, maaf Uspi, saya monitor saja Uspi. Oh, siap. Tidak apa-apa Bunda. Baik, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan ke sesi yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Kalau siang terbayang-bayang, kalau malam termimpi-mimpi. Jika masih bedah tajwid, udah siap lahir batin. Ini yang sudah punya catatan, jangan pede dengan catatannya karena belum tentu catatannya bisa menolong. Karena suasana online dengan offline itu beda. Ujian itu nanti nggak lihat teks, nggak seperti offline begitu. Jadi catatan itu berguna saat dihafalkan dan dipakai sehari-hari begitu ya. Kalau enggak, wah, bisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Baik, kita mulai masuk untuk pemanasan. Saya akan tambahkan pertanyaan. Nanti kalau bisa jawab, saya teruskan pertanyaannya. Kalau tidak bisa jawab, saya akan jelaskan. Oke? Jadi pertanyaannya saya lanjutkan sampai definisi dan pembagian. Nanti kalau misalkan bisa menjawab, saya teruskan sampai akhir. Tapi kalau nggak bisa jawab, saya akan jelaskan. Putri ini sudah siap? Ya. Amma, hukumnya apa? Gunah asliyah. Kenapa gunah asliyah? Karena mim bertasdid. Cara bacanya? Cara bacanya ditahan 3 ketukan. Gunah secara bahasa dan istilah? Gunah
Belum. Belum punya? Yang saya tahu cuma dengung aja. Nggak apa-apa. Dicatat ya. Gunnah secara bahasa adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Atau boleh nanti menyimak kembali video ini ya. Gunnah secara bahasa adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Rongga hidung. Secara istilah, suara yang indah dan teratur yang keluar dari rongga hidung yang disebabkan nun, mim, dan tanwin dalam segala keadaannya. Ini ada yang nyatet ya? Kalau ada yang nyatet, saya perlambat. Ada yang nyatet? Ada yang nyatet? Baik, saya perlambat ya. Kalau ada yang nyatet, saya perlambat. Saya ulang ya. Gunnah secara bahasa adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Itu secara bahasa. Secara istilah sekarang. Perhatikan. Suara yang indah dan teratur. Suara yang indah dan teratur yang keluar dari rongga hidung. Yang keluar dari rongga hidung. Yang disebabkan nun, mim, dan tanwin dalam segala keadaannya. Nun, mim, dan tanwin dalam segala keadaannya. Gunnah terbagi menjadi 4. Gunnah terbagi menjadi 4. 1. Gunnah akmal. Apa? Gunnah akmal. Dalam kurung paling sempurna. Dalam kurung paling sempurna. Alasannya karena gunnah tidak diikuti hukum yang lain. Ya lagi, gunnah akmal dalam kurung gunnah yang paling sempurna. Alasannya karena gunnah tidak diikuti hukum yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, gunnah kamilah. Yang kedua apa? Gunnah kamilah. Dalam kurung sempurna. Dalam kurung sempurna. Alasannya karena gunnah diikuti hukum yang lain. Karena gunnah diikuti hukum yang lain. Yang ketiga, gunnah naqisah. Yang ketiga, gunnah naqisah. Dalam kurung tidak sempurna. Dalam kurung apa? Tidak sempurna. Alasannya karena makhraj. Alasannya karena makhraj. Karena makhraj menempel. Karena makhraj menempel dan mendekat saat sukun. Karena makhraj menempel dan mendekat saat sukun. Yang keempat, gunnah anqos. Pakai ki ya. Gunnah anqos. Jangan pakai kaf, pakai ki. Pakai kof. Gunnah anqos dalam kurung gunnah paling tidak sempurna atau paling tidak sempurna. Alasannya karena makhraj menempel dan menjauh saat berharokat. Karena makhraj menempel dan menjauh saat berharokat. Untuk yang gunnah akmal, penghuninya gunnah asliyah, idgham bi gunnah, dan idgham mimi. Untuk penghuni gunnah akmal. Nah, kalau yang kamilah, ikhfa, iqlab, dan ikhfa syafawi. Saya ulang ya. Yang akmal tadi gunnah, idgham bi gunnah, sama idgham mutamasilain atau idgham mimi. Kalau yang kamilah, ikhfa, iqlab, dan ikhfa syafawi. Untuk nakisoh, penghuninya izhar. Untuk nakisoh, penghuninya apa? Izhar. Dan yang terakhir anqos, setiap mim nun yang berharokat.
setiap mim nun yang berharokah. Cukup. Itu untuk Putri ya. Oh ya, tambahan. 3 nama gunnah. 1 gunnah asliyah, 2 gunnah musyaddadah, 3 wajibul gunnah. Harus tahu itu. Ada 3 namanya. Ada 3 nama. 1 gunnah asliyah, 2 gunnah musyaddadah, 3 wajibul gunnah. Dah. Gitu. Untuk pertanyaan gunnah. Ya. Cukup Putri ini? Aman? Iya. Insya Allah. Capek ya, pasti capek. Awal-awal dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 itu capek karena kita akan fokus. Tolong kalau bisa bukunya jangan buku yang paten. Beli binder. Karena materi kita ini akan terus bertambah. Binder ya, paham ya? Jangan buku biasa. Lanjut, Bu Ella sekarang. Pertanyaannya. Amma yatasa'a. Iya. Hukumnya. Ya ini wajib mutasil. Kenapa wajib mutasil? Mutasil. Karena bendera menghadapi hamzah sendirian di tengah kalimat 5 harokat. Kalau di akhir 6 harokat di cara bacanya. Itu kan alasan lanjutannya Bu Ella ya. Nah, di mahir 1 alasannya berubah. Mad wajib mutasil terjadi jika mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Oh, itu. Tuh. Kalau di mahir. Iya. Ya lagi ya saya ulang. Iya, iya. Mad tabi'i Mad tabi'i menghadapi hamzah dalam satu kata. Satu kalimat. Satu kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Arab kata. Kata iya, dalam satu kalimat. Ya. Oh, Nah, jadi panjang. di mahir mah beda ya. Tuh, beda nanti. Kemudian panjangnya juga pakai kaidah tajwid ya. Panjangnya itu 4 sampai 6 untuk mad wajib mutasil. 4 itu at-tawasud, wa ikut tawasud 5, 6 itu atul. Jadi saya coba runut ya, dihitung. Tulis 2 sama dengan qasr. Nanti nama panjang dalam tajwid tuh. 2 sama dengan apa? Qasr. Tulis. Nama panjang dalam istilah tajwid. Nama panjang dalam istilah tajwid. 2 sama dengan qasr. Makanya kalau ada sholat qasr, ya tadi dari qasr tuh 2. Diduakeun sholatnya. Qasr. Yang ketiga, fuwaikul qasr. Kalau ada 3, panjang 3 atau tahanan 3 tuh itu namanya fuwaikul qasr. Pakai F. Fuwaikul qasr. Itu untuk 3 ya. Untuk 4 at-tawasud. Untuk 4 apa? At-tawasud. Tawasud. At-tawasud. Kalau 5 fuwaikut tawasud. Fuwaikut tawasud. Fuwaikut tawasud. Kalau 6 namanya atul. Nah, panjang mad wajib mutasil itu dimulai dari 4 sampai 6, Wela. Berarti at-tawasud sampai atul. Tawasud sampai atul. Kalau ada yang bertanya, kenapa disebut mad wajib mutasil? Karena para ulama itu telah bersepakat untuk membacanya lebih dari 2 harokat, dimulai dari at-tawasud sampai atul. Nah, itu harus bisa jelasin sampai sana di mahir ini. Kenapa disebut mad wajib mutasil? Karena para ulama telah bersepakat untuk membacanya lebih dari 2 harokat, dimulai dari at-tawasud dalam kurung 4 sampai atul dalam kurung 6. Gitu. Ya, Bella. Paham, Bella? Iya. Insya Allah. Kalau dalam piramida mad keberapa? Mad wajib kedua. Betul. Penyebab far'inya apa? Penyebab apa?
Penyebab far'inya apa? Penyebab far'i. Jadi gini. Seluruh mad pada awalnya itu mad tabi'i. Iya, iya. Oh, Gara-gara bertemu sukun, gara-gara bertemu sukun dan hamzah, kena sebab. betul, karena Kena sebab sebabnya hamzah, maka dia dibacanya lebih daripada 2 harokat. Jadi mad wajib muttasil itu sebab far'inya karena hamzah. Begitu Bu, ya. Kan ada 4 tuh, ada 6 piramida mad. Ini yang belum nulis, bikin segitiga paling atas itu mad lazim. Nomor 2 mad wajib. Nomor 3. Bu Trini sudah gatal tapi tidak gatal begitu ya. Perhatikan, saya akan ajarkan pelan-pelan ya. Jadi begini, ada piramida mad. Piramida mad itu jadi piramida mad itu kayak gini. Ini saya coba klik langsung. Ini kalau misalkan piramida mad seperti ini, maka yang pertama ini nanti mad lazim. Yang kedua ini nanti mad wajib muttasil. Yang ketiga nanti ada mad arid disukun. 4 baru mad jaiz. Ya. 5 nanti mad badal. Yang ke-6 baru haraplin. Ini harus tahu ya, dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Untuk yang pertama mad lazim penyebab far'inya sukun. Kalau yang mad wajib penyebab far'inya hamzah. Kalau mad arid disukun ya sukun. Berhenti. Kalau mad jaiz munfasil ya hamzah. Mad badal sama haraplin tidak ada. Begitu. Mudah-mudahan bisa paham lah dalam penjelasan sederhana. Jadi nanti pertanyaannya kayak gitu. Di mahir mah tidak akan dibiarkan biasa aja. Namanya juga mahir ya, harus mau belajar sekarang mah serius. Ya, niatannya jangan separuh-separuh lagi. Udah betul-betul totalitas. Begitu Bu Ella ya? Ya, insya Allah. Ada pertanyaan untuk mad wajib muttasil? Jadi nanti alasannya ada 2. Ada alasan lanjutan dan ada alasan mahir. Alasan lanjutan jangan dilupain, alasan mahir juga jangan dilupain. Dua-duanya harus bisa. Yang lanjutan ini buat ngajarin yang awam, yang baru belajar dikasih yang mudah dulu. Kalau yang sudah jago baru dikasih yang mahir. Nah, ini namanya metode Bunda. Kalau metode itu dia nggak langsung ngasih yang susah, dikasih dulu yang termudah dulu. Baru nanti kita berikan alasan yang sesungguhnya. Ya. Baik. Bella cukup paham? Baik, selanjutnya Teh Aderika. Yatasaalun. Mad arid lunnya Utswi. Ya. Ya. Ini hukumnya mad arid li sukun. Kenapa? Karena mad tabi'i masih lanjutan ya? Ya, masih. Ini mas sama. Mohon. Mad tabi'i di akhir kalimat dan mematikan huruf di akhirnya. Panjangnya pakai pakai istilah tajwid. Yang 246. Ya, pakai istilah tajwid. 2 apa, 4 apa, 6 apa. 2 sedang mengamalkan mad tabi'i. Enggak. Gimana? Sebutkan dengan istilah tajwidnya, hitungannya. Oh, iya. 2 panjangnya qasr. Terus? Kemudian 4 at-tawasud. Jangan disebutin atau angkanya, udah aja langsung. Qasr, tawasud, satu lagi atul. Sepakati? Disepakati at-tawasud. Nah, gitu. Oh, gitu. Dalam piramida mad keberapa? Piramida itu ketiga. Penyebab far'inya apa? Penyebab far'inya sukun. Ada berapa cara membaca mad arid disukun? Ada 3. Sok sebutkan. Yang tadi ya, yang 2 mengamalkan mad tabi'i. Jadi harus lengkap gini cara menjelaskannya.
ulama yang mengamalkan dua ketukan itu sedang mengamalkan mad tabi'i. Begitu. Karena menganggap sukun Ya. arid bukan sebagai penyebab far'i. Yang lengkap. Ya. Ulama yang mengamalkan dua harokat sedang mengamalkan mad tabi'i karena menganggap sukun arid bukan sebagai penyebab far'inya. Yang kedua, ulama yang mengamalkan empat sedang mengamalkan mad arid li sukun karena menganggap sukun arid sebagai penyebab far'inya. Yang ketiga, ulama yang mengamalkan enam sedang mengamalkan mad lazim karena menganggap sukun arid sama dengan sukun asli sehingga didorong ke mad lazim dan menjadi penyebab terkuat. Nah, apa yang tadi dijelaskan itu akan muncul di ujian. Jadi saya ingin teman-temannya semuanya harus sudah mulai seriusan gitu belajarnya. Jangan setengah-setengah. Udah di mahir ini udah betul-betul serius. Ya, jadi jangan setengah hati lagi, total aja belajarnya. Biar nanti dapat hasilnya maksimal ya. Oh, jangan minder juga. Jadi saya pacu seperti ini supaya mau buka lagi di rumah. Ya, mau baca lagi. Jadi kegiatan ini teh nggak cuma buang waktu ibu-ibu 1 jam cuma dengerin saya. Saya ingin ketika ibu-ibu hadir di kajian online saya, ada bekas yang berbeda dari orang-orang yang tidak ikut online begitu. Harus ada bedanya. Itu. Sepakat ya? Boleh saya seperti itu? Harus ada target. Terima kasih Teh Aderika. Udah betul jawabannya. Bu Hani. Pertanyaannya. Anina. Aktifkan dulu mic-nya. Lupa. Alif lam samsiah Pak Ustadz. Kenapa? Karena ada tasdid setelah alif lamnya. Hukum bacaannya? Idgham samsiah. Idgham samsi. Idgham samsiah. Baik. Hukum lam sukun ada berapa? Hukum lam sukun ada 5. Coba sebutin 1. Lam ta'rif, 2 lam isim, 3 lam amr, 4 lam fi'il, 5 lam huruf. Kalau lam amr itu harus dimulai dengan huruf apa aja? Maksudnya gimana? Kayak kul gitu? Bukan, lam amr. Iya. Dalam hukum lam sukun harus dimulai dari huruf apa aja? Belum? Harus dimulai dari summa, wa, dan fa. Kalau lam huruf dimulai ada berapa lam huruf? Kayak apa sih? Hal dan bal. Ya, bal. Harus diingat-ingat itu. Ya. Jadi hukum lam sukun ada 5. 1 lam ta'rif. Ini nanti lam ta'rif itu kebagi 2 ya. Nanti ada alif lam komariah dan ada alif lam samsiah. Nanti kedua ada lam amr. Lam amr nanti itu harus dimulai dengan huruf fa, waw, dan thumma. Kemudian ada lam isim. Lam sukun yang muncul pada kata benda. Ada lam fi'il. Lam sukun yang muncul pada kata kerja. Kemudian ada lam huruf pada hal dan itu harus dikuasai gitu, tanpa harus melihat buku sebetulnya. Kenapa ada gampang atau itu mah? Cuman bagan saja ya. Begitu cukup kalau lam sukun mah sampai pertanyaan ada berapa hukum lam sukun. Terika. Bu Hani cukup. Sekarang Terika. Anin naba'il azim alladzi hum. Diaktifkan mic-nya. Diaktifin mic. Oh iya. Iya. Idhar Sapawi. Kenapa idhar syafawi? Karena mim muncul tanda mati bertemu huruf fa. Cukup karena mim muncul tanda mati. Dibacanya? Jelas. Idhar secara bahasa dan istilah. Idhar secara bahasa al-bayan
Artinya jelas. secara istilah Al-idhoh terang. al-idhoh. Al-idhoh terang. Secara istilah membaca huruf dari mahrojnya tanpa gunah tambahan. Dalam macam-macam gunah termasuk gunah apa dia? Gunah idhar, gunah nakisoh. Apa itu gunah nakisoh? Gunah nakisoh. Kaburu katembak. Gunah nakisoh. Mana ya? Hilang deh. Allah, catatan yang tidak menolong. Dijudulan nanti catatannya Teh Rika, dijudulin biar nanti gak pusing ya. Ada. Alhamdulillah. Gunah idhar ya. Iya. Gunah yang tidak sempurna karena mahroj menempel dan mendekat saat sukun. Nah, gitu atuh. Dijudulin pakai post-it. Dijudulan pakai kertas yang warna-warni biar nanti bukanya enggak susah ya. Gitu. Cukup Tarika, alhamdulillah ya. Hati-hati jangan lama di ujian mah bisa eta muka buku lila gitu teh. Ini untung baru belajar, ini untungnya baik. Kita lanjutkan. Teh Santi Sugianti, siap? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi. Fi-nya Usfi. Iya, betul. Matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena harokat kasro bertemu dengan iya yang tidak muncul tanda matinya. Cara bacanya? Di ayun 2 harokat. Ya, di ayun atau 2 harokat. Matobi'i secara bahasa dan istilah. Nah, apa ya? Pas, kalau pas saya terangin. Secara bahasa asal. Bukan, itu mad asli, ini mad tobi'i, beda. Oh, beda ya? Walaupun hukumnya sama, tapi secara bahasa dan istilahnya mempunyai pengertian yang berbeda. Kalau tobi'i itu tabiat, kebiasaan. Secara istilah, membaca huruf sesuai dengan kebiasaan orang Arab. Itu kalau mad tobi'i. Kalau mad asli, secara bahasa asal. Ya, membaca huruf ya, tanpa diikuti sebab apapun. Itu. Walaupun sama-sama ya hukumnya itu aja, tapi nama itu mempunyai pengertian yang berbeda. Sekali lagi ya, dengerin. Kalau mad tobi'i itu secara bahasa tabiat atau kebiasaan. Secara istilah, membaca huruf sesuai dengan kebiasaan orang Arab. Cek orang Arab macam mad tobi'ina kumaha itu yang jadi patokan. Nah, kalau mad asli secara bahasanya asal aslinya begitu. Nah, secara istilah membaca mad yang tanpa diikuti oleh sebab apapun. Sebab apapun itu apa? Baik itu sukun ataupun hamzah. Itu maksudnya tuh. Disebut mad asli itu. Aslinya karena tidak ada sukun, tidak ada hamzah. Makanya dia dibacain cuma 2 harokat saja. Nah, penting kita harus bisa membedakan mana mad tobi'i, mana mad asli. Walaupun hukumnya sama. Begitu. Ini persis dengan ini. Gunah asliyah, gunah musyaddadah, wajibul gunah. Kenapa disebut gunah asliyah? Karena aslinya gunah itu nun bertasdid dan mim bertasdid. Kenapa disebut wajibul gunah? Karena wajib digunakan. Kenapa disebut gunah musyaddadah? Karena gunah yang ada tasdidnya. Ya, begitu ya. Jadi walaupun hukumnya itu aja, tapi mempunyai pengertian yang berbeda. Gitu ya Teh Santi ya. Iya, siap. Baik, cukup. Alhamdulillah. Gimana, udah mulai kerasa pening? Belum ya, baru pemanasan ini. Pertemuan pertama. Gitu ya. Baik. Selanjutnya. Lilis Maisaro. Ya, pokoknya mah jangan jauh dari catatan. Walaupun yang ditanya satu orang, yang lain pastikan menyimak dengan baik. Ya. Lilis, pertanyaannya. Kalla saya'lamun. Tumma kalla saya'lamun. Alam naj. Qalqalah apa? Apa?
Qalqalah apa tadi? Kenapa? Sugro. Kita berada di tengah kalimatnya sih. Oke. Dibacanya? Dipantulkan kecil. Bagus. Qalqalah secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, getaran atau guncangan. Secara istilah, getaran pada huruf-huruf yang disukunkan. Enggak. Coba ganti catatannya. Saat Getaran yang terjadi saat mengucapkan huruf-huruf yang sukun. Ulang. Saya ulang nih. Samain catatannya. Semuanya samain catatannya. Getaran yang terjadi saat mengucapkan huruf-huruf yang sukun. Sekali lagi. Getaran yang terjadi saat mengucapkan huruf-huruf yang sukun sehingga terjadi pantulan yang kuat. Harus sama persis. Nggak boleh beda. Ini untuk jaga sanad dan riwayat. Sekali lagi ya, saya ulang nih. Getaran yang terjadi saat mengucapkan huruf-huruf yang sukun sehingga terjadi pantulan yang kuat. Qalqalah ada berapa, Teh Lilis? Qalqalah ada 3 yang saya tahu. Tetot. Ada 5. Tulis. Ya. 1, qalqalah asgor. Bukan qalqalah asgar. Asgar mas li Garut. Asgor ya, Mak. Asgor. Baik ya. Asgor. Qalqalah hidup di tengah kalimat. Itu asgor. Yang kedua, qalqalah sugro. Contoh dulu apa Pak Ustadz? Contoh, boleh. Boleh contoh. Kul, ku'na. Ya. Al-balad, ba'na. Ya, bisa. Pokoknya mah, dadidu, babibu, kokiku, jajiju. Pokoknya yang mantul-mantul hidup, itu asgor. Yang kedua, sugro. Qalqalah mati di tengah kalimat. Contohnya, lam yalid walam. Lam yalid walam. Contoh. Yang ketiga, qalqalah mutawasito. Qalqalah sukun di akhir kalimat. Contoh, lam yalid walam yulad. Dia sudah sukun sebelumnya. Jadi sebelum disukunkan, dia sudah sukun. Nah, itu mutawasito. Apa bedanya dengan qalqalah kubro? Kalau kubro dia asalnya hidup kemudian dimatikan. Contoh, kul huwallahu ahad. Nah, tulisannya ahadun. Dibacanya dimatiin. Ahad. Itu kubro. Kalau yang akbar, dia qalqalah di akhir kalimat plus tasydid. Ada tasdidnya. Contoh, tabat yada abi lahabiu batab. Ditekan dulu baru dipantulkan. Atau al-haqqo atau al-hajj. Nah, itu contoh qalqalah akbar. Cukup? Paham? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Lilis cukup? Kecatat enggak? Jadi tadi ada semuanya tuh ada berapa ya? Qalqalah 5. Kok jadi 3 lagi? Akbar diulang lagi. Asgor, sugro, mutawasito, kubro, sama akbar. Jadi 5 totalnya, Teh. Ya, betul? Alhamdulillah. Nanti kalau di akhir belum paham, nanya lagi ya, biar saya coba review. Oke? Ya, baik. Terima. Ya, pertanyaannya. Alam naj'alil arda mihada. Mihada. Mad'iwad. Kenapa mad'iwad? Karena ada guys, ada lagi vokalan di akhir kalimat, bahasa lanjutannya vokalan di akhir kalimat dirubah menjadi vokal A yang di ain. Kalau secara bahasa dan istilah mad'iwad. Pas aja Usfi. Secara bahasa mad'iwad mengganti. Iwad bermakna mengganti. Secara istilah
mengganti fatatain menjadi mad 2 harokat kecuali pada tak muannas atau tak marbutoh. Saya ulang perlahan. Secara bahasa, mad iwad mengganti. Secara istilah, mengganti fatatain menjadi mad 2 harokat kecuali pada tak muannas atau tak marbutoh. Jadi tidak berlaku untuk tak bulat ya. Syajarotan itu tetap akan dibaca syajaroh. Jannatan tetap akan dibaca jannah. Sisanya semuanya berubah menjadi vokal A yang diayunkan. Begitu. Kalau dalam piramida mad keberapa Teh Rima? Sejajar dengan hukum apa? Iwad itu? Teh Rima? Dalam piramida mad kira-kira mad iwad sejajar dengan hukum apa? Mad badal sih. Mad badal keberapa? 4 gitu. Tetot. Kelima. Nanti dicek lagi ya. Oke, alhamdulillah. Itu untuk mad iwad. Selanjutnya cukup. Teris. Dari tadi masuk keluar ya Teris. Jaringannya aman Teris? Teris? Hadir Teris? Teris. Assalamualaikum Teris. Baik. Sepertinya jaringan ya. Ada. Teris sudah siap? Aktifkan dulu mic-nya, belum kedengeran. Ya. Oke, putus-putus ya. Ini saya aja atau yang lain juga sama? Yang lain bergerak. Di Erisnya putus-putus, Uspi. Oke. Tinggal di Erisnya lagi. Halo. Ya. Wal jibala au. Kira-kira hukumnya apa, Teris? Au, harap lin. Kenapa haraf lin? Karena au di tengah kalimat. Dibacanya? Bacanya pendek. Cara bahasa dan istilah? Harap lin. Lin. Yang lin. Kalau lin secara bahasanya mudah atau lembut. Secara istilahnya membaca huruf dengan mudah tanpa dipaksa ketika menyampaikan huruf Mengucapkan. Yang mengucapkan huruf au atau ai sebelum berharokat. Kalau haraf lin dalam piramida mad keberapa? Ke-6 Uspi. Oke, kenapa ke-6? Karena apa sih? Karena itu harokatnya pendek. Salah. Karena tidak ada alasan baginya untuk dibaca panjang kecuali pada saat diwakafkan. Tidak ada alasan baginya untuk dibaca panjang kecuali pada saat diwakafkan. Itu harus tahu alasannya tuh. Karena piramida mad ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 itu ada alasannya. Ada alasannya. Baik. Bu Sri hanya menyimak saja ya. Semuanya sudah kebagian. Teneng, tolong pandu kalau ada yang mau ditanyakan. Mangga, silahkan. Ada yang ditanyakan, silahkan. Oh, tidak ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sepertinya. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Udah cukup? Tanya yang banyak. Udah cukup? Oh, pemanasannya udah panas? Cukup lumayan. Kesempatan nih untuk melengkapi catatan dan yang sudah ada catatan pun ketika di online itu ternyata memang ada urutannya mungkin. Betul. Pasti akan beda. Kenapa? Karena kalau di kelas offline itu kan terbatas waktunya. Dan kemudian fokusnya nggak fokus ke satu titik. Kalau di sini fokus. Mahir 1, udah bab mahir 1 nanti diselesaikan sampai akhir. Nggak akan ada fokus ke yang lain-lain. Di sini fokus saja, ada tujuannya itu nanti. Maka kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan supaya nanti saya bisa jelaskan ulang. Sepertinya rekam dulu mungkin, Uspi. Oh, siap.